Misi. Waktunya overthinking bareng Student Talk. Jangan lupa like, share, subscribe. Hi everyone, welcome back di Student Talk. Medianya orang-orang Dinyo. Bersama aku, Alviano. Di sini akan menemani kalian sepanjang podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang basically semua tamu di Student Talk itu spesial sih. Oke, kita langsung aja. Halo Kak, selamat sore. Sore Kak. Mungkin bisa dikenali nih nama, jurusan, dan angkatannya. Oke, perkenalkan nama saya Dian Noviani. Saya dari jurusan Manajemen angkatan 2021. Jadi kita langsung santai aja. Gak perlu tegang, gak perlu takut. Ada-ada. Kita bawa ngakak lucu aja, nggak kuat. Jangan terlalu fokus. Jadi mungkin ya ketahu nggak santai. Kalau mungkin kita bahas-bahas yang tentang kan kakak tugas akhirnya apa? Saya mengajar, mengambil kampus mengajar. Kampus mengajar itu kayak gimana tuh Kak? Kampus mengajar itu kita gimana kita kebetulan saya mengambil kampus mengajar ini untuk tugas akhir gitu kan, tapi yang saya ambil itu di non MBKF, artinya itu terhitungnya tetap SKS. Nah itu basically semua kerjaannya juga ya kayak seperti dosen gitu, mengajar. Jadi kampus mengajar itu adalah tempat kita dan sarana Anda magang, tapi magang itu mengajar orang. Yes. Seperti itu. Mengajar. Kebetulan bidang keahliannya bisnis dan manajemen. Ya. Jadi mungkin bisa sedikit ceritain sih itu sih mengajar itu kayak gimana. Jadi dari proses seleksi ya bisa lolos. Oke. Tentang proses seleksinya itu untuk kampus mengajar jalur mandiri ini cukup berbeda ya Kak dengan MBKF, dimana prosesnya itu lebih fleksibel gitu. Di awalnya itu kita tuh kalau mandiri tuh menentukan dulu nih sekolah mana yang mau kita tuju untuk kita melakukan proses belajar mengajar. Kemudian kita baru melakukan survei ke tempat itu untuk koordinasi dengan pihak sekolah tersebut. Setelah itu masih ada lagi Kak. Setelah semuanya dinyatakan bisa untuk diterima di sekolah tersebut, baru kita mengajukan proposal ke kampus. Kayak gitu. Panjang juga prosesnya ya. Kalau bisa lolos ya. Iya. Dari selama mengikuti program kampus mengajar ini, karena itu ditempatkan di sekolah apa? Kayak SD, SMP, dari informasi. Oke, kebetulan karena aku ambilnya jalur mandiri, aku bisa menentukan sendiri aku mau ngajarnya di tingkat apa, dan yang aku ambil itu tingkat SMK. Nah, aku melakukan mengajarnya itu di SMK Negeri 7 Yogyakarta. Di kelas yang aku ajarkan tuh aku ambil kelas 12. Kelas 12, oke, artinya bukan kita mau lulus ya? Iya, gitu. Biasanya lokasinya gimana? Di Jalan Gowan Kidul JT 3 Blok M, jadi di belakang Tugu. Ketugu kota ya, masih kota. Masih dekat dong sama rumah. Iya, masih dekat. Jalan lagi. Naik motor. Iya. Lalu apa aja sih tugas dari Katana di sekolah tersebut? Yang utama ya pasti mengajar ya Kak, mengajar. Tapi di balik itu ternyata masih banyak seperti kita ngurus administrasi sekolah kayak dari 1 sampai 4 gitu. Administrasi tidak hanya satu, melainkan ada beberapa terus melayani kalau misalkan ada pihak dari luar yang ada berkepentingan sama sekolah gitu. Oke, jadi kayak Iya. sampingnya. Yes. Gitu ya. Terus dalam mengajar dan juga kegiatan lain ini, apakah ada pengalaman yang paling berkesan? Pengalaman yang paling berkesan ada sih Kak. Ketika kita memberikan ilmu yang kita dapatkan di kampus, ternyata bagi mereka itu sesuatu hal yang baru. Nah di situ ketika mereka menyimak terus
benar-benar memahami apa yang kita ajarkan dan mereka berhasil memecahkan suatu soal yang sulit itu dan suatu bagi mereka tuh ceria. Nah itu bagi saya tuh suatu pengalaman yang sangat berkesan gitu, karena ilmu kita yang kita dapatkan di kampus ternyata bagi mereka tuh sangat bermanfaat gitu. Di guna lah. Iya, manfaat. sangat berguna gitu. Oke. Merasa senang karena emang berguna. Yes. Untuk pertanyaan berikutnya ya. Tadi kan udah pengalaman nih pada berkesan nih. Iya. Itu tuh tantangan. Pengalaman pasti ada tantangannya dong. Masa selama mengikuti programnya itu lancar banget itu enggak? Pasti ada ombak-ombak yang Ya, muncul. tentu tantangannya pasti ada ya di setiap proses itu. Tantangannya kita tuh harus bisa memahami mental mereka gitu dalam belajar. Terus ada beberapa yang ketika sulit memahami terkait dengan pembelajaran, nah dimana kita tuh harus jadi memberikan waktu yang lebih ekstra gitu, waktu tambahan di luar jam dari sekolah itu gitu. Itu sih yang paling berat sih, memahami mental mereka. Memahami mental anak Iya. anak SMA tuh emang biasa susah ya. Dimana yang diajarkan kelas 12 ya kak, kayak apa sih cuman kayak gitu, biasanya suka kayak gitu kan. Kadang Kayak, mungkin anak-anak sekolah itu egonya masih lebih tinggi gitu. Gak bisa dikontrol orang. Jadi kan udah tantangannya cara melatih. ya cara mengatasinya dengan melakukan pembelajaran di luar jam sekolah. Kayak saya tuh kasih buat grup gitu untuk mereka yang mau konsultasi, yang kesulitannya di mana. Jadi mana ayat terus kayak gitu sampai benar-benar mereka paham. Terus pokoknya ada hal apapun itu ya diceritain aja gitu. Jadi nanti biar di kelasnya tuh jadi enjoy gitu. Oke. Jadi menurut ya manfaat apa sih yang paling kalian rasain dari berbagai program kampus belajar ini? Oke, manfaat yang saya rasakan itu diantaranya tuh seperti menambah soft skill saya dalam berkomunikasi, terus melatih mental saya untuk berbicara di hadapan banyak orang gitu, terus melatih diri saya gitu untuk terus berkembang. Iya. Jadi dapat public speaking, Yes. belajar, cara untuk mental, ya. Juga banyak hal lagi yang didapat ya. Ya, gitu Kak. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Apakah pengalaman yang akan didapat ini mempengaruhi pandangan kamu tentang pendidikan di Indonesia itu? Menurut saya iya ya, karena ketika kita terjun langsung di dunia pendidikan tuh kita tuh jadi tahu gitu loh beberapa hal yang sebelumnya gak dirasakan. Oh ternyata jadi kayak mengajar tuh gak semudah itu gitu loh, kayak oh iya gitu. Jadi lebih sangat bener sih, sangat berpengaruh sama pendidikan di Indonesia. Ini sangat dalam hubungan besar ya untuk tingkat lain. Mungkin teman penonton dengan saya sendiri juga itu kan mungkin ada keinginan tertarik lah untuk program soal siap pembelajaran mendalam itu. Jadi kita tanahnya sen ada kita sanksinya tertarik. Oke, pesan untuk teman-teman semua yang merasa memiliki jiwa penasaran atau tertantang nih, boleh banget dicoba untuk mencoba program kampus mengajar, di mana kalian juga bisa melatih mental kalian nih untuk bisa berbicara di depan banyak orang. Terus kalian juga bisa mengaplikasikan ilmu yang kalian dapatkan selama di dunia kampus agar bisa bermanfaat bagi adik-adik kalian, baik itu tingkat SD, SMP, SMK ya gitu. Pokoknya kita tuh mengajar itu secara nggak langsung itu membuat kita belajar lagi gitu terus.
Oke, kita soalnya sangat dalam. Jadi buat kita jangan takut buat mencoba, terus selalu cari hal baru, dan semoga banyak pelajaran baru lah. Seperti itu. Oke, jadi sepertinya sekian video ini. Makasih Mbak Tanya udah mau berbagi Sama-sama ceritanya. Kak. Makasih Kita kembali. sebagai yang nonton. Dan belum nonton, jangan lupa kalau misalkan sudah video ini like, komen, dan subscribe channel kita. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Bye. Thank you.